Sini mendekat. Tante Asti mau tanya jujur ya sama para suami di luar sana. Pernah nggak sih kalian perhatiin muka istri pas kalian lagi meledak tepat di dalam rahimnya? Ada getaran kecil, mata yang meremelek, dan desahan yang beda banget kan? Nah, di dapur asmara kali ini, Tante mau bongkar rahasia dapur yang paling panas. Apa sih sebenarnya yang dirasakan kami para wanita saat cairan hangat itu membanjiri sumur kami? Rasanya tuh bukan cuma sekedar basah sayang, tapi ada sensasi nyut-nyutan yang bikin nyawa serasa melayang ke langit ketujuh. Kalau kalian pengen tahu cara bikin istri makin nempel dan gak mau lepas, tonton sampai habis ya. Tapi sebelum Tante kasih tahu rahasia yang bikin dengkul lemes ini, yuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Kasih jempolnya juga dong buat Tante Asti, supaya Tante makin semangat masak menu-menu panas buat kalian semua. Sudah? Oke, mari kita mulai pemanasannya. Bayangkan momen di mana napas sudah semakin memburu, keringat sudah bercucuran, dan gesekan itu sudah mencapai titik didihnya. Saat itulah momen yang paling ditunggu-tunggu terjadi. Bagi kami wanita, saat kalian mulai menyemprotkan benih itu di dalam, rasanya seperti ada ledakan kembang api kecil yang terjadi di lorong terdalam kami. Sensasi pertamanya itu adalah rasa hangat yang tiba-tiba. Cairan yang kental dan hangat itu mengalir perlahan, menyentuh dinding-dinding sensitif yang sedang dalam keadaan sangat peka. Rasanya seperti disiram air hangat di tengah musim dingin. Sangat menenangkan, tapi sekaligus membangkitkan gairah yang luar biasa. Setiap denyutan yang kalian berikan saat mengeluarkan muatan itu memberikan efek pijatan internal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kami bisa merasakan setiap tembakan itu, satu persatu, menghantam dinding rahim. Ini adalah puncak dari segala ketegangan saraf yang kami rasakan sejak awal permainan dimulai. Rasanya seperti seluruh beban hidup hilang seketika, digantikan oleh rasa nyaman yang menjalar ke seluruh saraf tubuh. Banyak suami yang gak sadar kalau di momen inilah koneksi batin antara suami dan istri mencapai level tertingginya. Kami merasa sangat dimiliki, sangat dipuaskan, dan sangat dicintai. Perasaan hangat itu bukan cuma fisik, tapi merasuk sampai ke jiwa. Itulah sebabnya banyak istri yang tanpa sadar akan memeluk suaminya sangat erat, seolah-olah nggak mau momen keemasan ini berakhir begitu saja. Setelah semprotan pertama tadi, biasanya tubuh kami akan masuk ke fase yang Tante sebut sebagai fase tanpa gravitasi. Rasanya seperti melayang sayang. Seluruh saraf di area kewanitaan kami sedang berdansa karena dopamin yang meledak di otak. Kalian tahu nak, saat cairan itu memenuhi ruangan di dalam sana, ada rasa penuh yang sangat memuaskan. Rasanya seperti semua rongga yang kosong telah terisi dengan sempurna. Inilah yang buat mata kami seringkali terpejam rapat atau justru melotot karena kaget dengan kenikmatan yang luar biasa. Banyak wanita yang merasakan kakinya sampai gemeteran atau tremor ringan. Itu adalah reaksi alami tubuh karena menerima aliran energi yang begitu besar di satu titik sentral. Sensasi hangat yang menggenang di dalam itu perlahan menyebar ke area panggul, membuat seluruh otot-otot di sana menjadi rileks namun tetap berdenyut kecil. Jika kalian perhatikan, di saat inilah wajah istri akan terlihat sangat cantik dengan rona merah alami di pipi dan napas yang pendek-pendek. Ini adalah pemandangan paling jujur yang bisa suami dapatkan. Rasa puas ini benar-benar bikin ketagihan, bukan cuma karena aktivitas fisiknya, tapi karena sensasi tumpah di dalam itu memberikan rasa lega yang sangat mendalam. Rasanya seperti kita sudah berhasil menyelesaikan sebuah misi besar bersama-sama dan mencapai garis finish dengan hasil yang sangat memuaskan. Sekarang Tante mau jujur-jujuran nih. Banyak pasangan yang memilih untuk buang di luar karena berbagai alasan. Tapi bagi kami para istri, sejujurnya itu rasanya nanggung banget. Ibarat kalian lagi nonton film aksi yang seru banget. Pas lagi adegan puncaknya, tiba-tiba listrik mati. Gimana? Kesel kan? Begitulah rasanya kalau kalian menarik senjata tepat sebelum momen pelepasan. Ada sesuatu yang hilang, ada rasa sepi yang tiba-tiba melanda di tengah-tengah kehangatan. Ketika proses itu dilakukan di luar, sensasi penyelesaiannya jadi berkurang drastis. Kami nggak merasakan aliran hangat itu, kami nggak merasakan denyutan akhir dari milik kalian. Dan yang paling menyedihkan,
Ada rasa seperti ditinggalkan di saat kami sedang butuh-butuhnya pelukan internal itu. Secara psikologis, bagi wanita, ejakulasi di dalam adalah simbol penyerahan diri yang total dari suami. Jika dilakukan di luar, rasanya seperti ada jarak yang sengaja diciptakan. Efek dopaminnya pun beda jauh, sayang. Kepuasan yang kami dapatkan jadi tidak maksimal, dan seringkali kami merasa seperti ada tugas yang belum selesai. Jadi buat para suami, kalau memang kondisi memungkinkan dan kalian sedang dalam program yang aman, cobalah sesekali berikan hadiah penuh itu di dalam. Kalian akan lihat perbedaan besar pada ekspresi dan kepuasan istri kalian. Nah, ini dia tips pro dari Tante Asti yang sering dilupakan para pria. Tolong dicatat ya. Setelah kalian tumpah di dalam, Tante mohon jangan langsung ditarik keluar. Kenapa? Karena saat-saat setelah penyemprotan itu adalah momen paling sensitif bagi wanita. Kami masih ingin merasakan keberadaan kalian di dalam sana. Biarkan dulu pedang kalian beristirahat sejenak di dalam sarungnya sambil tetap memberikan dekapan yang hangat. Saat kalian membiarkannya tetap di dalam, cairan yang tadi tumpah akan menyelimuti area sensitif dengan lebih merata. Sensasi hangat yang terperangkap itu luar biasa nikmatnya. Selain itu, dengan tidak langsung mencabut, kalian memberikan waktu bagi kami untuk perlahan-lahan kembali ke bumi dari fase melayang tadi. Ini menciptakan kesan bahwa kalian tidak hanya sekadar ingin buang hajat, tapi benar-benar ingin menikmati kedekatan dengan kami. Biarkan detak jantung kalian berdua saling bersahutan dulu. Percayalah, sisa-sisa getaran setelah ejakulasi itu masih terasa sangat nyata bagi kami jika kalian tetap berada di dalam. Ini adalah cara paling simpel, tapi sangat ampuh untuk meningkatkan ikatan emosional sekaligus fisik antara suami dan istri. Jadi pelan-pelan saja ya. Jangan terburu-buru seperti dikejar penagih hutang. Kalian tahu nggak? Ada sisi psikologis yang sangat dalam saat cairan cinta itu ditinggalkan di dalam tubuh istri. Bagi seorang wanita, itu adalah tanda bahwa dia adalah milikmu sepenuhnya, dan kamu mempercayakan sesuatu yang paling berharga darimu kepadanya. Ini menciptakan rasa aman yang luar biasa di bawah sadar kami. Secara biologis, tubuh kami dirancang untuk menerima. Dan ketika kami menerima muatan penuh dari orang yang kami cintai, ada hormon oksitosin atau hormon cinta yang meledak dalam jumlah besar. Rasa kepemilikan ini membuat istri merasa sangat dihargai sebagai seorang wanita. Kami merasa dipercaya untuk menjaga benih tersebut. Inilah yang membuat setelah berhubungan intim dengan cara tumpah di dalam, seorang istri biasanya akan menjadi jauh lebih lembut, lebih perhatian, dan auranya jadi lebih positif. Karena bagi kami, momen itu adalah konfirmasi bahwa hubungan kita baik-baik saja dan penuh dengan gairah. Jadi jangan heran kalau setelah itu istri jadi lebih rajin masakin makanan kesukaan kalian, atau jadi lebih manja. Itu semua karena sisa-sisa dopamin dan rasa puas dari kejadian tadi masih membekas di hatinya. Kehangatan yang tertinggal di dalam sana adalah pengingat bahwa, oh, suamiku tadi baru saja memberikan segalanya untukku. Kita bicara sedikit lebih berani ya. Setelah semuanya selesai dan kalian akhirnya menarik diri, ada sensasi lain yang juga nggak kalah bikin ketagihan, yaitu sensasi saat cairan itu perlahan mulai luber keluar. Walaupun terdengar sedikit berantakan, tapi bagi banyak wanita, ini adalah bagian dari estetika keintiman itu sendiri. Rasa basah yang mengalir di sela-sela paha memberikan kesan bahwa pertempuran tadi benar-benar hebat dan luar biasa. Momen ini seringkali memicu kembali gairah kecil di otak kami. Melihat sisa-sisa perjuangan suami yang meluap keluar adalah bukti nyata dari kepuasan yang baru saja dialami. Kadang, rasa hangatnya masih tertinggal meski aktivitas sudah berakhir beberapa menit yang lalu. Itulah kenapa Tante selalu bilang, jangan langsung buru-buru ke kamar mandi buat bersih-bersih. Nikmati dulu momen berantakan yang indah itu berdua di bawah selimut. Saling berbisik, saling memuji, sambil merasakan sisa-sisa kehangatan yang masih mengalir. Keintiman sejati itu bukan cuma pas lagi gerak saja, tapi justru di momen-momen tenang seperti ini, di mana bukti cinta kalian masih terasa basah dan hangat di tubuh kami. Mungkin kalian berpikir, masa cuma urusan tumpah di dalam saja pengaruhnya sebegitu besar? Jawabannya, ya, sangat besar. Pasangan suami istri yang rutin menikmati momen puncak di dalam secara berkualitas cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Kenapa? Karena ledakan hormon yang Tante sebutkan tadi bertindak sebagai pereda stres alami. Hubungan komunikasi pun biasanya jadi lebih lancar karena tidak ada ganjalan atau rasa tidak puas yang terpendam. Istri yang sering merasa dipuaskan secara total sampai ke rahimnya
akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi sebagai seorang wanita dan pasangan. Dia akan merasa diinginkan, dan perasaan diinginkan itu adalah bahan bakar utama bagi kebahagiaan seorang istri. Keharmonisan di atas ranjang adalah pondasi dari 80% keharmonisan di luar ranjang. Kalau urusan dapur sudah beres dan penuh dengan kepuasan, masalah-masalah kecil di luar biasanya jadi lebih mudah dimaafkan. Jadi, buat para suami, jangan pelit-pelit memberikan kebahagiaan ini buat istri kalian. Pelajari ritmenya, komunikasikan keinginannya, dan jangan ragu untuk memberikan penyelesaian yang paling sempurna di dalam sana. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa kami para istri begitu menyukai momen tumpah di dalam? Ternyata bukan cuma soal cairan saja, tapi soal rasa, jiwa, dan cinta yang menyatu jadi satu dalam kehangatan yang luar biasa. Tante harap setelah nonton video ini, kalian para suami bisa lebih peka lagi dan bisa memberikan servis terbaik buat belahan jiwa kalian di rumah nanti malam. Jangan lupa praktekkan tips dari Tante Asti tadi ya. Santai saja, nikmati prosesnya, dan jangan buru-buru ditarik. Sebelum Tante mau denger nih cerita atau pendapat kalian di kolom komentar bawah. Tapi ingat ya, gunakan bahasa yang sopan. Kalau ada yang mau tanya-tanya rahasia lain, tulis aja. Nanti Tante bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Dapur Asmara sampai habis. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp bapak-bapak supaya makin banyak suami yang jago bikin istri bahagia. Tante Asti pamit dulu, mau siap-siap masak juga nih. Sampai jumpa di video panas berikutnya sayang. Muah!